Sungguh indah pesona alam, penuh bunga yang bermekaran. Kader PKS mengkaji tuntunan Islam dalam Al-Quran yang sudah dituliskan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita dengarkan arahan dan sambutan sekaligus pelaporan terlaksananya agenda MHQ kita pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ustadz Muntahar Atmo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DPW PKS Provinsi Banten Bapak Haji Muhammad Najib Hamas SEMM. Yang kami hormati Ketua BKAP PKS Provinsi Banten Pak Kiai Haji A'la Rodbi LCMPD. Yang kami hormati para juri yang tidak kami sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, dan juga yang berbahagia, yang bersemangat, para peserta kegiatan musabaqah hifdzul Quran tingkat DPW PKS Banten, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya karunia Allah sudah berikan untuk kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti dan menyaksikan musabaqah hifdzul Quran DPW PKS Provinsi Banten, insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya istiqomah hingga akhir masa. Baik hadirin sekalian, yang pertama kami sebagai ketua panitia ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras ya, sehingga alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan kita di pada pagi hari ini. Insyaallah akan sukses sampai akhir nanti di siang hari, insyaallah. Kemudian berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan dari DPD seluruh Kokap ya, kota kabupaten ya di wilayah Banten ini yang sudah hadir membawa peserta ya, peserta terbaik dari setiap DPD yang insyaallah akan berlaga pada pagi hari ini, insyaallah. Kemudian para hadirin yang berbahagia, MHQ ini ya, musabaqah hifdzul Quran tingkat DPW PKS Banten ini insyaallah akan diikuti oleh perwakilan ya, seluruh DPD di wilayah Banten. Yang pertama ya, ini Kota Serang, ada di sini Kota Serang? Ada ya, alhamdulillah. Kemudian ada dari Kabupaten Serang. Ya, ada. Kemudian dari Pandeglang. Kemudian dari Kota Tangerang Selatan. Kemudian dari Kota Tangerang. Ya, kemudian dari Kabupaten Tangerang, dari Cilegon hadir ya, insyaallah semuanya hadir dari ya. Oh, Lebak nih belum nih, masya Allah. Lebak sudah hadir, Lebak ya. Baik, sudah lengkap belum nih tadi 8? Sudah ya, oke baik, alhamdulillah lengkap ya 8 DPD ya, insyaallah akan berlaga pada hari ini, dan insyaallah kita akan pilih yang terbaik dari perwakil ini dari setiap levelnya. Yang pertama adalah level penggerak ya, dari muda dan pratama, yakni juz ke-30 ya, juz 30. Kemudian level dari madya yakni juz 29, dan level dewasa juz 28, dan level utama yakni surah At-Taubah dan surah Al-Anfal, insyaallah. Dan insyaallah kita akan
di pada hari ini akan menghasilkan ya perwakilan dari Provinsi Banten ini untuk kemudian mewakili kita bersama berlaga di Musabaqah Hifdzul Quran ya tingkat nasional di DPP pada tanggal 3 Maret 2026 insyaallah. Dan insyaallah wakil kita akan ya berlaga secara maksimal insyaallah. Takbir, Allahu Akbar. Baik, kiranya itu saja yang mungkin kita bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ya dalam pelaksanaannya terjadi ya banyak kekurangan. Ya insyaallah ya, kita akan selalu mengadakan perbaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada Ustaz Muntahar selaku Ketua Panitia MHQ tingkat wilayah DPW PKS Banten yang telah menyampaikan bagaimana proses-proses agenda kita pada pagi hari ini sampai siang nanti, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah wa taala, marilah kita dengarkan sambutan dan arahan sekaligus membuka agenda Musabaqah Hifdzul Quran kita pada pagi hari ini kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji A'la Rabbi LC MPD. Falyatafaddal, kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Dari Rangkas Bitung menuju Jogokarian. Saya beruntung ketemu Ahlul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Wa ba'du. Asatid rahimakumullah, wabil khusus asatid para dewan juri yang telah ditetapkan panitia pada kesempatan lomba atau MHQ di tingkat DPW Banten. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan dibersamai Ketua DPW PKS Banten. Kemudian jazakallah khairan kepada seluruh panitia yang berjibaku mengadakan acara ini, dan juga atas nama Ketua BKAP juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia BKAP Kokab yang telah menyelenggarakan seleksi Musabaqah Hifdzul Quran di tingkat kota kabupaten. Dan ahlan wa sahlan, barakallahu fikum jami'an, seluruh peserta yang menjadi utusan kota kabupaten yang berbahagia pada kesempatan ini. Saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, di periode sekarang ya kita adakan MHQ dengan 4 level ya, anggota penggerak ya dengan menghafal juz amma. Kemudian anggota di level pelopor ada 3 jenjang, madya dengan hafalan juz 29, kemudian dewasa di juz 28, dan anggota utama menghafal atau mengulang murojaah surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. 1,5 juz ya. Lebih dari 1 juz berarti, lebih tinggi berarti saja. Tentu ini bukan hanya sekedar melombakan kita mengulang-ulang kalimatnya ya.
saya memaknai dan mengingatkan diri saya, kita semua, bahwa ini pemicu bagian dari kita takzim terhadap Al-Quran, mengingatkan betapa sesungguhnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar kepada kita dikala kita dipilih oleh Allah untuk menjadi ahlul Quran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surat Fatir ayat ke-32-33. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Menarik deh bahwa ada fadlul kabir, karunia terbesar yang Allah anugerahkan pada kita itu bukan mobil mewah, bukan rumah megah. Tetapi di saat kita dipilih oleh Allah menjadi pewaris-pewaris Al-Quran. Ya, alhamdulillah di ruangan ini juga pemirsa yang menyaksikan lewat YouTube, ya, se-Indonesia bahkan provinsi-provinsi PKS di provinsi yang lain pun mengadakan hal yang sama. Tapi suasana ini sudah kita rasakan sejak menjelang Ramadan, ya, bahwa kita memasuki Syahrul Quran untuk bisa lebih dekat lagi dengan Quran, untuk bisa lebih mengikuti gerak langkah Al-Quran, mengikuti cahaya Quran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat itu membagi yang patut kita renungkan. Umat Islam yang mendapatkan Quran itu, Allah katakan faminhum zalimun li nafsihi. Ada yang zalim pada dirinya. Nah, siapa yang zalim pada dirinya itu? Dalam pernyataannya Imam Ibnu Abbas di kitab Tanwirul Mikbas, ya, beliau menyatakan adalah orang yang zalimun li nafsihi itu orang yang masih banyak isi Quran yang dia ragukan. Satu, masalah keyakinannya belum full. Yang kedua, dia masih yatrukuna wajibatihi, yang diwajibkan oleh Al-Quran masih ditinggal. Gak sholat. Dia ahlul Quran, dia umat Islam tapi gak sholat. Allah mewajibkan dalam Qurannya puasa, hari ini ya dia dengan sengaja tidak berpuasa. Gitu. Atau sekarang ini kita banyak melihat gitu ya, bulan puasa tetapi warung-warung buka tapi tutup buka. Masih ada gitu ya, yang apa kata anak-anak sekarang mokel gitu kan, nggak kuat kayaknya gitu. Ini orang yang zalim li nafsi. Allah merintahkan zakat, malas bayar zakat, zalim li nafsi. Termasuk yang mengerikan, teman-teman rahimakumullah, apa? Yang masih melanggar yang diharamkan. Ya, Allah mengharamkan riba, tapi kita hidup masih bergelimang dengan riba. Na'udzubillah. Ya, apa yang diharamkan oleh Allah masih dilanggar. Perzinahan, tapi bagaimana perzinahan di sekitar kita? Termasuk yang kita perlu renungi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita amar ma'ruf nahi mungkar. Saat Allah melarang kita membiarkan kemungkaran di depan mata, ternyata kita masih tidak peduli pada saudara kita. Jangan-jangan kita ini masih yang zalim li nafsi. Sesuatu yang diwajibkan. Man ra'a minkum mungkaran. Lihat anak muda, lihat anak remaja nggak bisa baca Quran. Lihat anak remaja bergelimang dengan narkoba. Lihat anak remaja kita nggak mau ngaji, menjauh dari, nggak mau sholat. Lalu kita hanya bilang, udah biasa, udah zamannya. Jangan-jangan walaupun kita hafal Quran, walaupun kita hatam Quran dalam Ramadan ini 10 kali,
Tapi kita tidak peduli pada anak muda kita yang di samping rumah kita nggak sholat. Kita masih dalam kategori zalimun li nafsi. Ya. Kenapa? Karena kita tidak punya kepedulian. Apalagi kalau kita merenungkan saat Allah memanggil. Ya. Memanggil apa? Memanggil berjihad. Membebaskan saudara kita yang masih terjajah. Banyak ayatnya. Sampai Allah mengatakan infiru khifafa wasiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Saudara kita masih dijajah di Palestina. Dihancurkan. Kita di sini bermewah-mewah, kita di sini berleha-leha. Jangankan kita bantu fisik, bantu harta pun kita tidak. Bahkan bantu doa pun kita tidak peduli. Nauzubillah, kalau kemudian kita disapa oleh Allah pewaris Quran tapi zalimun li nafsi. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah dengan kita berjamaah, dengan kita berorganisasi, ya kita ada yang mewakili menyuarakan untuk berjihad di Palestina. Ada yang mewakili kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang sistem sedang kita buat. Bagaimana anak-anak muda kita yang masih jauh dari Quran, yang masih sulit sholat, diajak didekatkan dengan Quran. Kita bekerja sama. Kita saling gandeng, kita saling dukung, kita saling bantu dengan potensi kita masing-masing untuk nahi mungkar yang Allah wajibkan pada kita. Rasanya untuk beranjak ke level kedua kita berat. Masih di level zalim li nafsih kalau kita menggunakan kacamata ini. Tapi tentu mudah-mudahan kita masuk dalam level muqtasid. Level muqtasid itu yu'addi wajibatihi wa yatruku muharramatihi. Yang diwajib-wajibkan dilaksanakan, tapi hanya sebatas itu. Belum tertarik untuk tahajud, belum tertarik untuk duha, baru 5 waktu aja yang tetap. Gitu. Berinfak ya zakatnya saja gitu, yang diwajib-wajibkan. Kadang-kadang yang wajib juga kita tinggalin. Infak yang wajib itu apa? Infak yang diperjanjikan. Itu sudah jadi wajib, bukan hanya zakat. Infak yang diperjanjikan ya, dengan istri, pada anak, karena ada perjanjian pernikahan. Ada perjanjian organisasi juga. Anda masuk organisasi ini wajib bayar. Itu jadi wajib. Jangan dianggap tidak wajib. Kenapa? Al-mu'minuna ala syurutihim. Mukmin itu harus menepati syarat-syaratnya. Anda sukarela masuk organisasi ini ada bayarannya, ada infaknya tiap bulan. Jangan bilang nggak ada syariat Islamnya bayar ke organisasi. Ada syariat Islamnya apa? Al-mu'minuna ala syurutihim. Di awal Anda diajak untuk masuk organisasi ini, Anda dikasih tahu bahwa ada infak bulanan. Ya, jadi ini muqtasid berat juga kita untuk mencapai titik muqtasid ini. Ya. Tentu kita tidak boleh putus asa. Ada bagian-bagian mungkin kita masih zalimun, tapi ada bagian-bagian kita yang sudah sabiqum bil khairat. Tapi biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Alhamdulillah. Ya, kita bersemangat untuk menghatamkan Quran. Itu sabiqum bil khairat. Ya, makanya disebutnya dengan musabaqah, gitu kan. Sabiqum bil khairat itu didorong untuk berlomba mengejar yang terbaik, the best. Tidak hanya mencukupkan hafal Quran, yang penting saya hafal Quran buat sholat, Al-Fatihah, lalu bacaan ininya kuliah kulhu, udah selesai. Tiap hari itu aja yang dibaca, Al-Fatihah kuliah kulhu, Al-Fatihah kuliah kulhu. Enggak, harus sabiqum bil khairat, hafalkan sampai 30 juz. Ya. Infak tidak hanya zakatnya, tidak hanya infak wajibnya, tapi juga sampai pada tingkat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Begitu juga dalam sholat, tidak hanya tahajudnya, bahkan sampai seperti kata Rasulullah SAW, digambarkan oleh Aisyah, kakinya sampai bengkak-bengkak. Kata Bunda Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosa-dosamu, sudah dijamin surga, sampai segitunya sholat tahajudmu.
Kata Rasul, afal akuna abdan syakura. Apa enggak patut kalau saya berusaha ingin menjadi hamba yang bersyukur, enggak mikirin pahala lagi. Yang ada adalah kenikmatan mendekat kepada Allah. Inilah yang sabiqum bil khairat. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini yang sedang kita isyaratkan ya ke seluruh penjuru dunia, ya, ke seluruh Nusantara paling tidak, bahwa PKS bukan sekedar partai politik, ya, dia adalah partai Islam rahmatan lil alamin. Kita ingin menyatakan tidak ragu-ragu bahwa PKS itu partai Islam dan Islam itu rahmatan lil alamin. Non Muslim bersama dengan kita. Kalau non Muslim aja bisa bersama, bisa damai, bisa mendapatkan rahmat dengan kita, nah apalagi umat Islam yang hanya berbeda mazhab atau cara salat subuhnya, hanya berbeda cara berdoanya, kita berhimpun di sini. Alhamdulillah. Ya, betul-betul rasa rahmatan alamin itu harus kita implementasikan. Wahdatul ummah itu bukan satu teori, tapi memang sesuatu yang bisa kita implementasi dalam persatuan Indonesia. Bahkan kita didorong oleh pimpinan kita untuk berjuang dengan 5 rumah perjuangan. Ya, kita berjuang beraktivitas, ya, bagaimana rumah tangga kita bercahaya Quran. Ya, subhanallah nih Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, terutama kader Banten, ini sudah ada edarannya dari BPK, ya, kumpul keluarga selama Ramadan. Salah satu agendanya adalah baca Quran bersama, kemudian merenung bersama tentang Quran. Ya, di BKAP ada namanya semerbak, sejenak menikmati rahmat barokah Al-Quran di rumah masing-masing. Gitu, bikin agenda semerbak, gitu, pakai kop ya, semerbak. Gitu. Gitu. Jadi baca Quran giliran dengan anaknya, lalu kemudian mungkin ayahnya bikin ibdaul khotirah, perenungan dari ayat itu, atau mungkin anaknya malah yang hafidz Quran, yang menafsirkan gitu, ibunya dengerin kan gitu. Ya, menjelang berbuka indah sekali ya keluarga yang dicahayai Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, baitun yukra'u fihal baqarah tafirru minhu syayatin. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan lari dari rumah itu. Ya, masuk bacain Al-Baqarah. Jangan kemudian banyak penampakan baru, Ustadz tolong dong rumah saya ruqyah, bacain Al-Baqarah. Saya bilang baca sendiri. Gitu. Jangan minta datangin orang pintar suruh ngusir setan gitu dari rumah. Oh, Rasul sudah ngasih solusinya, bacain sekeluarga di rumah surat Al-Baqarah gitu. Dan subhanallah itu banyak testimonialnya ya, yang sakit-sakit gitu. Bacakan surat Al-Baqarah, cahayakan. Nah ini bagaimana rumah kita menjadi rumah-rumah Quran. Ya, bahkan tidak hanya di rumah kita ya, kader-kader PKS didorong untuk membawa cahaya Quran di masyarakatnya yang disebut dengan rumah ibadah di masjid-masjid gitu ya. Laksanakan, hidupkan. Alhamdulillah di Banten ini bahkan Indonesia itu ada budaya baca Quran di masjid khataman. Mikra. Ada yang menyebutnya mikraan, ada yang menyebutnya tadarusan. Ya. Itu subhanallah gitu. Para ulama kita itu tidak hanya sekedar membaca, bahasanya tadarusan. Tadarus itu dari kata dirosah. Dirosah itu kajian. Jadi harusnya memang tadarusan itu bukan hanya baca Quran keliling, tapi juga ada yang mengkajinya, gitu kan. Cuman ini yang sudah hilang ya, gitu. Anak milenial kita gitu, baca Quran mulai jam 1:30 gitu, sampai live TikTok juga gitu di masjid gitu. Lebih dari itu membawa cahaya Quran di kegiatan partai. Inilah salah satu upaya dari pimpinan kita bahwa rumah partai juga harus dengan cahaya Al-Quran. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita yang ikut di PKS ya di beberapa daerah yang mayoritas non Muslim,
nggak terganggu dan mereka senang dengan acara agenda-agenda Ramadan kita, gitu ya, nggak ada masalah, gitu. Karena apa? Karena inspirasi Quran itu bukan hanya untuk umat Islam, nilai-nilai psikologisnya, ajaran-ajaran universalnya. Allah mengatakan, ayuhannas, manusia yang dipanggil. Jadi Quran ini bukan hanya untuk umat Islam, ayuhannas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, gitu kan, wa hudan wa rahmah. Jadi inspirasi, nasihat yang ada dalam Al-Quran, bahkan kadang yang makainya bukan umat Islam, gitu. Yang make, ini anak saya bilang gitu, ya, orang-orang Cina katanya itu mereka tuh apik dalam milih pakanan, gitu. Mereka itu tidak asal makan. Kenapa ya biar umat Islam kayaknya yang penting makan gitu. Yang penting kenyang. Padahal perintah Allah kepada Qur'annya, kepada kita yang punya Quran, kulu washrabu mir rizqillahi halalan thayyiba. Dalam ayat yang lain, wala tusrifu. Gitu. Tapi yang menggunakan ayat itu non muslim. Ya, bagaimana Ustaz Muzaib udah ada? Nah, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, ini kita sedang membawa Quran dalam beraktivitas dalam kepartaian kita. Nah, selanjutnya bagaimana kita membawa nilai-nilai Al-Quran, perjuangan kita itu dalam skup berbangsa. Nah, ini tugasnya teman-teman anggota DPRD, pejabat-pejabat publik, ya. Bagaimana nilai-nilai Quran itu masuk di dalam tata kelola negara, dalam perundang-undangan, ya, di dalam peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan gubernur, gitu, masuk, gitu, nilai-nilai Al-Quran. Jadi kita tidak perlu bergembor-gembor apalagi memperjuangkan ganti Pancasila undang-undang dengan Quran. Bukan itu perjuangan kita. Ya, perjuangan kita adalah bagaimana nilai-nilai universal Al-Quran, tuntunan-tuntunan Rasul itu terimplementasi dalam perundang-undangan kita yang dikenal dengan takninus syariah. Dan alhamdulillah perjuangan itu terus tiap tahun bertambah. Bagaimana ekonomi syariah sudah masuk dalam perundang-undangan, bukan hanya urusan perkawinan dan rumah tangga, ya, urusan ekonomi masuk, ya. Begitu kita pelan-pelan, insya Allah nilai-nilai Al-Quran ada di dalamnya. Begitu juga di tingkat daerah, di Perda, gitu kan, bagaimana di Perda masuk nyelinap nilai-nilai Al-Quran di dalam Perda supaya terjadi pembelaan. Bukankah saat para teman-teman anggota DPRD membuat Perda fakir miskin, ya, bagaimana dibuat anggaran untuk fakir miskin, bukankah itu sedang melaksanakan surat Al-Maun? Gitu kan? Itu sedang melaksanakan surat Al-Maun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, disindir oleh Allah, falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Subhanallah, ya, Perda tentang PPDB apa tuh namanya, P2B itu yang bencana itu, P2B ya, penanggulangan bencana, gitu kan, ada anggaran sekian sekian miliar untuk penanggulangan bencana, kelaparan, busung, sakit dan sebagainya. Itu kan awit amun fi yaumin dzi masghobah. Ya, saat ada bencana-bencana ada anggaran yang disiapkan. Itu memperjuangkan Quran. Ya, jadi saya berpesan kepada teman-teman anggota DPRD provinsi, ya, anggota DPR RI, DPRD kabupaten, bagaimana semangat masuk di DPRD yang jadi gubernur, jadi bupati, semangatnya adalah mengimplementasi nilai-nilai Quran. Inilah energi, inilah sinyal yang sedang kita tiupkan, ya, bahwa nanti bukan hanya umat Islam yang berbangga dan berbahagia, non muslim pun mereka berbangga dan berbahagia dikala nilai-nilai Al-Quran ini dibumikan. Subhanallah, bukankah Quran yang paling antipati, yang paling memberantas korupsi? Hukumnya Masya Allah, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Subhanallah, potong tangan. Apalagi
Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Korupsi itu mau dibahasakan mencuri atau mau dibahasakan gulul, gitu kan? Tergantung bagaimana modelnya, semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau korupsi itu merusak daerah, merusak bangsa, merusak generasi, merusak nyawa orang. Apa Ustaz? Innal ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Subhanallah. Ya. Aktivitas yang membuat kerusakan di muka bumi ini, Masya Allah, dibunuh, diusir, itu yunfau minal ard. Subhanallah, gitu kan, nilai-nilai Islam. Bagaimana kemudian tindakan seseorang, kebijakan seseorang menghancurkan kehidupan, memporak-porandakan sebuah perkampungan gara-gara tindakan dia, kebijakan dia, itu berat hukumnya dalam Al-Quran. Maka siapa yang akan diuntungkan apabila nilai-nilai Al-Quran itu terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya. Sekarang kita sedang merana, sedang meratapi, sedang bersedih, berduka bagaimana negara yang pernah eksis dan masih ada digenosid secara sistemik oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana kemerdekaan berbangsa, satu nyawa itu harganya sangat mahal? Kalau nilai Al-Quran yang universal ini diperjuangkan di level dunia, maka yang ada adalah rahmatan lil alamin. Itulah makna bagaimana Rasul itu rahmatan lil alamin saat Rasul membawa Al-Quran dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Jazakallah khairan. Ya, mudah-mudahan beberapa cuap-cuap saya ada manfaatnya. Dan selamat kepada seluruh peserta pemenang di tingkat kabupaten. Insya Allah kita akan seleksi. Antum semua sudah pemenang ya. Tinggal kita ingin karena cuma diminta satu dari anggota utama yang terbaik, satu dari anggota dewasa, satu dari anggota madya, satu dari anggota penggerak. Kalau misalnya sepakat lah, udah nggak usah lomba deh, kita home pimpah aja. Ya boleh aja gitu kan. Tapi juklak-juklisnya nggak boleh begitu, harus ada juri yang menilainya gitu ya. Gitu. Jadi siapapun nanti yang diutus ya ke tingkat pusat, insya Allah tanggal 8 lombanya. Ya. Ya tanggal 3 itu terakhir kita cetor. Tanggal 8 ada lomba di DPP ya, nanti kita arak dari sini ya, gitu. Nanti Pak Ketua Panitia anterin ya. Oh gitu, ada penyisian online. Ada penyisian online tanggal 5, siap-siap ya Bapak Ibu yang pemenang terutama ya mewakili Banten. Ya, ada tingkat nasionalnya nggak? Internasionalnya nggak? Nanti tingkat internasionalnya di depan Ka'bah ininya lombanya. Ya. Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan ya, mulai dari jurinya, panitianya, pesertanya semuanya menjadi juara-juara yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena piala itulah yang ingin kita harapkan. Ya, setiap langkah, setiap ucap, setiap nafas kita ya bernafaskan Al-Qur'an, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran sebagai pemberi syafaat, hujjatan lana. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Barakallahu fikum, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan karena Bapak Ketua DPW masih berhalangan, belum sempat hadir ya, tadi menyampaikan nggak ada kendala apa di perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat karena beliau juga sama sepekan yang lalu bed rest, sepekan ini sedang pemulihan mungkin. Ya kita doakan mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan kita buka acara ini, musabaqah ini mungkin insyaallah jam 2 jam 3 selesai.
bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma yassir umurana washfi maradana wa hassil maqasidana wa balligh muradana bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.